Ancaman itu sebenarnya saya mendengar sudah beberapa waktu yang lalu ya. Saya secara pribadi maupun kelembagaan sebetulnya prihatin dengan ancaman hakim semacam itu. Tetapi memang para hakim juga cukup punya alasan mengapa mereka seperti itu. Karena tuntutan mereka kepada negara itu sampai hari ini belum dipenuhi. Itu salah satu yang saya ketahui, karena saya baru saja kemarin pulang dari Samarinda dalam rangka investigasi calon hakim agung. Saya berdiskusi dengan para hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Samarinda, karena investigasinya memang hakim tinggi di sana. Memang terungkap bahwa para hakim itu pada dasarnya memang memiliki tuntutan utamanya kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan sebutannya. Para hakim itu disebut pejabat negara, tetapi nyatanya fasilitasnya tidak sebagaimana seharusnya sebagai pejabat negara. Sementara hakim itu di dalam kartu penduduknya disebut pegawai negeri sipil, nyatanya mereka juga tidak ikut naik dengan gajinya dengan pegawai negeri sipil. Jadi ancaman mogok ini sebenarnya berkorelasi dengan persoalan kesejahteraan. Itu wajar. Saya tidak menganggap wajar, tetapi ya bisa memaklumi memang akhirnya. Maklum saja. Nah, satu hal, sebenarnya Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim dan peningkatan kapasitas hakim. Tetapi sebelum itu di undang-undang yang baru Mbak ya, adanya di Undang-Undang KY nomor 18 tahun 2011. Tapi yang saya ingin sampaikan melalui ini, sejak tahun 2011 saya jadi ketua KY, pada bulan April kami bertuju, saya bersama teman-teman komisioner, berkunjung silaturahim ke Bapak Presiden. Saya sudah sampaikan pada beliau, satu di antara sekian banyak apa yang saya sampaikan adalah bahwa mohon kiranya Bapak Presiden berkenan memenuhi remunerasi para hakim. Karena kepada para hakim itu dijanjikan remunerasi tetapi baru dibayar 70%. Kemudian bayarnya pun tidak tiap bulan, baru dibayar 3 bulan sekali. Itu sudah lama saya tangkap itu keinginan para hakim itu untuk minta setidak-tidaknya janji pemerintah untuk remunerasi ini dipenuhi. Jadi sebenarnya sudah saya sampaikan pada pemerintah, tetapi memang tampaknya pemerintah belum berkenan sejak 2011 sampai sekarang. Sudah setahun yang lalu saya sampaikan bulan April waktu itu. Nah, tadi pagi saya mendengar, saya diwawancara oleh salah satu stasiun radio swasta, dipanelkan dalam wawancara itu dengan Pak Nasir Jamil di Komisi 3, yang katanya DPR sekarang sudah setuju untuk itu. Sebenarnya DPR juga terlambat kalau saya katakan. KY sudah dari dulu, memang sudah sewajarnya. Para hakim di kita ini TKP-nya kok tidak seberapa kalau dibandingkan dengan pegawai negeri sipil lainnya. Walaupun memang orang mengatakan belum tentu bahwa dengan gaji yang besar hakim tidak akan bermasalah, hakim tidak akan nakal, hakim tidak akan disuap. Itu persoalan lain. Bagi KY, apabila memang kesejahteraan dan gaji hakim sudah dipenuhi sebagaimana mestinya dan sudah dianggap mencukupi atau melebihi dari apa yang seharusnya dia terima, masih tetap nakal, KY bisa keras pada hakim. Ya sekarang ini kan KY mau keras juga ngomongnya kan begitu. Lah, gaji kami berapa? Selalu akan seperti itu. Persoalannya Mbak Ben, hubungkan dengan remunerasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan pada pegawainya. Apa iya signifikan mengubah perilaku? Jadi jangan selalu, saya bukan membela hakim ya, sewajarnya KY membela hakim dalam banyak hal. Karena KY juga keras kepada hakim apabila hakim melanggar kode etik dan pedoman perilaku kan. Sehingga kita saksikan Kementerian Keuangan memberikan remunerasi yang besar kepada pegawainya. Nyatanya di Direktorat Jenderal Pajak masih juga ditemukan oknum-oknum pegawai pajak yang korup. Itu artinya jangan salahkan dulu, belum juga dicoba hakim diberikan remunerasi yang baik. Nyatanya orang sudah ngomong, belum tentu juga hakim naik gaji akan jadi baik. Berikan dulu, baru kita coba. Apakah benar setelah diberikan hakim tetap dilakukannya seperti itu? Kami KY akan keras pada mereka apabila sudah diberi gaji yang besar, toh nakal juga. Kita ini memang kepada hakim ini
seakan-akan justru negara dalam hal ini pemerintah dan DPR membiarkan para hakim itu untuk seperti ini keadaannya. Padahal perlu diketahui, negara hukum yang demokratis itu apabila ada penegakan hukum yang berkeadilan. Kalau hakim sebagai penegak hukum dan keadilannya dibiarkan seperti ini, jangan harap negara ini menjadi negara hukum yang demokratis. Jadi ketika ada ancaman, ya saya kaget tapi tidak kaget juga. Kagetnya loh, kok sampai sedemikian gitu hakim mau demo. Para hakim juga tidak menyalahpahami KY bahwa KY itu hanya mengawasi, hanya mencari-cari kesalahan hakim. Tidak, KY tidak mencari-cari kesalahan hakim. KY mengawasi secara eksternal perilaku hakim, tetapi KY juga punya kewenangan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim dan mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Itu perintah undang-undang, Mbak, di dalam undang-undang yang baru. Hakim itu tugasnya memberikan keadilan melalui pemeriksaan perkara-perkara, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata. Apabila nyata-nyata hakim itu merealisasikan niatnya untuk mogok, tidak menyidangkan perkara, ya sama saja dengan dia menurunkan disiplinnya untuk bertugas, dan itu bisa dianggap sebagai tidak berdisiplin kan, dan itu melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim kan. Dia tidak berdisiplin tinggi. Oleh karena itu saya prihatin dan saya menghimbau ya sebaiknya janganlah hakim merealisasikan niatnya untuk berdemo dengan cara mogok untuk menyidangkan perkara. Itu tidak baik. Jadi marwahnya hakim itu kan pada putusannya. Kalau hakim tidak menyidangkan perkara itu artinya tidak memutuskan nanti. Kalau hakim tidak memutus, marwahnya di mana? Harga dirinya di mana? Integritas moral dan disiplinnya di mana? Itulah yang tidak boleh terjadi. Kami KY tidak tinggal diam. Kami KY tidak membiarkan keadaan hakim seperti ini. Kami mengupayakan jauh sebelum undang-undang KY yang baru diundangkan, yang mengamanatkan KY untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim. Saya sebagai ketua KY sudah bicara pada Bapak Presiden untuk minta agar Bapak Presiden merealisasikan itu semua. Jadi sebenarnya Ketua DPR sudah tahu lama ketika saya bicara seperti itu. Begitu juga Bapak Presiden. Artinya ini kan tinggal niat baiknya. Sedangkan Bapak ini kan seluruh masyarakat tahu kan, yang menentukan anggaran untuk menggaji pegawai di Indonesia kan pemerintah dan DPR kan, bukan KY kan. Tapi KY berupaya melakukan upaya-upaya yang semaksimal mungkin bisa dilakukan.